Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rizal Pranata. Nih sekarang ya kita kayak biasa, kita hunting-hunting. Tapi ini beda lokasi. Ini kita hunting di hutan sawah terlarang. Bukan terlarang sih sebutnya. Bukan terlarang karena nggak boleh masuk, terlarang karena konon banyak ularnya gitu. Mulai dari terbesar sampai terkecil tuh ada di sini. Nah, dan buat teman-teman yang belum subscribe, mending subscribe dulu sebelum lanjut ke videonya. Oke? Mantap. Ayo lanjut jalan. Nah, teman-teman udah di depan. Yuk. Habis. Oh, mau kuat. Jeblos. Enggak apa-apa. Sehat Kim. Sabar Kim, emang semua betul-betul tenang, nggak apa jeblos doang. Maaf ya ini teman-teman, emang candaan gitu. Aduh jadi malu kan jadi malu kan akunya. Ini posisi habis hujan ya teman-teman, jadi ya posisi ular juga jadi blok. Ular juga udah ke dalam, nggak bisa keluar gitu. Hati-hati. Ya, bawah ada siaran berbuat. Kamu nyebrang lagi. Nyebrang lah basah anjing nyuci kaki kalian. Kalau gua nyebrang segini gua. Nah, buat teman-teman juga, viewers juga, kita minta maaf juga nih nggak melakukan SOP yang berlaku. Nggak pakai sepatu saya di rumah becek blok semua. Emang kemarin juga habis banjiran, lumpur-lumpuran lah pokoknya. Jadi maaf, cuma modal hook, tangan panjang, celana panjang, antisipasi. Dan jangan lupa yang baru bergabung tuh subscribe, share ke teman-temannya biar kita makin semangat ya, itu makin semangat, makin giat lagi konten-kontennya. Lumayan kan buat hibur-hiburan di rumah. Kalau gabut buka aja. Ya sih nambah gabut juga. Ayo lanjut. Juga ya itu pun. Banyak. Nah teman-teman, sampai sini kita belum dapat satu pun ya. Tapi katanya sih banyak, dari mulai terbesar sampai terkecil di sini ada gitu katanya. Cuman emang kita nggak dapet sih. Ya sekarang kita sedikit edukasi aja lah ya. Edukasi bahayanya ular, tentang ular gitu. Sebenarnya bahayanya ular itu bukan karena gigitan atau semburan, melainkan psikologis kita sendiri yang sering menganggap semua ular itu berbisa seperti itu. Sebenarnya di Indonesia hanya ada 77 spesies ular berbisa di Indonesia. Nah, ada lagi nih satu teman-teman yang harus kita ketahui. Untuk pencegahan ular masuk lingkungan, ular masuk rumah, ada pencegahannya. Bisa memakai treatment yang saya berikan melalui wangi-wangian bahan kimia ataupun memotong ranting-ranting yang menjulur ke arah rumah, ke atap rumah. Itu untuk pencegahan bisa dipotong. Wangi-wangian bahan kimia gunanya apa, fungsinya? Sebenarnya ular bukannya takut dengan wangi-wangian bahan kimia, tetapi ular hanya tidak suka karena mengganggu kinerja Jacobson mereka. Wah. Mana guys? Lalu. Ini Pak guys. Kaget gua. Oh, gede banget. Tar dulu. Ih, taruh. Awas. Tar. Nah, sudah dapat satu Reticulatus piton ya. Nah, ini salah satu jenis ular terbesar di dunia. Dia bisa melebihi anaconda yang dulu ditemukan hingga 20 meter dan beratnya pun mencapai 4 ton. Hampir 4 ton lah kurang lebih segitu. Dia tidak memiliki bisa, tapi dia memiliki gigi aglipa, gigi terbesar yang bisa merobek daging jika ditarik.
Bahaya dia bukan melainkan gigitan atau semburan. Bahaya dia hanya lilitan. Dia memasak dengan cara melilit, bisa mematahkan tulang-tulang. Ya, situlah. Ini lumayan, saya berapa meter ya? Di mana tadi kalau ini? Apanya? Di mana adanya? Di bawah karung tadi gue liat lagi jalan aja. Kata gue karung apa itu gerak-gerak ya. Gue sentrin. Buset panjang banget. Ini main. Yuk kita amanin ya. Amanin aja udah. Ini sepertinya dia bahaya juga. juga di sini kan. Wis. Lah, Pas cok. Pastel. jangan mangap lah. Pinggir gua. Mangap cok. Tas setel, masukin tas setel. Pegang nih, kagak ada mau kantong. Ada mau kantong enggak? Kagak ada. Kagak ada ya? Tapi tinggalin kan. Dia bagiin tas buat HP, masukin aja nih. Masukin dulu. Yuk. Wah, dekil banget lagi loh. Udah, ini kita amanin dulu soalnya di pemukiman warga ini, dekat pemukiman warga tuh. Kayaknya mau makan ayam apa kambing itu kandang. Nah, Ini mana anunya? Aduh, gigit lagi. Gigit cok. Hampir terbit diriku, Cuk. Ini sebelah sini cok. Lu ribet banget lagi dah. Mas Tre. Ini galakot Tre. Bisa nggak sih, Teh? Bisa nggak? Keras banget. Talu deh. Emang harusnya pakai kantong. Ini kita nggak ada persiapan, soalnya mendadak juga. Pulang jalan-jalan kita langsung sini. Jadi nggak ada persiapan lebih. Rapi banget kita ya. Ayo, masukin. Bisa. Ini sebenarnya tempat HP ya, bukan tempat ular. Sebenarnya buat naruh HP anak-anak kalau lagi herping. Itu buat tempat ular. Jadi kita nggak ada persiapan. Tahu. Coba. Dah. Alhamdulillah. Ini kita amanin dulu ya. Nanti kita mungkin kita karantina. Dia udah mau makan, kita lepas lagi ke alam. Nanti kita kasih cuplikan videonya kita lepas di alam. Oke? Nah, mending kita lanjutin yang tadi kan. Ular udah dapat, udah diamanin. Udah kita lanjut kembali edukasi. Ayo lanjut. Ular bukan takut dengan wangi-wangian, tetapi hanya tidak suka. Tidak suka kenapa? Karena bisa mengganggu kinerja Jacobson dia untuk mencari makan, seperti itu. Jadi untuk penjagaan itu efektif juga tuh untuk pencegahan ular masuk rumah, ular masuk lingkungan bisa tuh. Di rumah harus wangi, keadaan wangi. Bisa tuh, bisa banget untuk pencegahan. Nah, ada lagi nih satu pesan teman-teman. Penanganan, ya kan? Yuk. Penanganan ular. Jika bertemu ular di jalan. Jika ada yang bertemu ular di jalan, silakan lakukan gerakan stop. Apa itu stop? Yang pertama S, silent diam. Yang kedua T, thinking, berpikir apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, diam pun karena apa? Jangan memberi pergerakan yang membuat ular itu refleks untuk menggigit atau menyembur. Nah, yang ketiga ada observasi, lihat di sekitaran. Lihatlah di sekitaran benda apa yang bisa kita gunakan, ya kan? Benda apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita lakukan. Dan satu lagi ada P, prepare, mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk keadaan tersendak seperti itu, apa yang kita bakal lakukan, apa yang kita beri kepada ular itu. Kalau keadaan tidak begitu tersendak, bisa hubungin pemadam kebakaran atau tim rescue lainnya, seperti animal rescue atau animal lovers gitu, setempat lah, bisa itu. Ya lanjut. Ya sebenarnya target kita tuh keluarga Bungarus ya, Bungarus Sandidus, Bungarus Pasitus, Elang dan Weling. Sebenarnya target kita itu karena apa? Ya sering dilihat sama warga, hanya satu sosok ular belang. Hah? Hypo. Wih. Apa ini tuh? Nih teman-teman, keadaan ular tidur dalam seperti ini. Tuh, bisa dijelaskan. Ini bukan settingan ya. Settingan gue cetak malah. Nggak boleh kasar. Pukul aja. Kita ambil aja ya. Lumayan. Ya dari mulai kulit mah hypo, cuman banyak pigmen yang mutasi. Biasanya di hypo tuh. Ntar kecilnya hypo, gedenya hijau. Karena apa? Pigmen-pigmen dia bercampuran, mutasi kembali ke hijau gitu. Yuk, hypo tuh biasanya kelainan genetik dari indukan atau jantannya.
memiliki bisa terendah dibanding hewan ular-ular lainnya gitu. Dia hanya berbisa bagi mangsanya saja. Adapun beberapa ular hijau yang berbisa ya teman-teman. Yang perlu kalian ketahui, ada beberapa ular yang berbisa. Ular hijau yang berbisa. Cara membedakannya gimana? Di ekor. Yang pertama di ekor. Ular tidak berbisa memiliki ekor yang coklat ataupun hijau. Ular yang berbisa itu sebaliknya, dia memiliki ekor yang warna merah. Itu berbisa, sangat berbahaya, berbisa tinggi. Jadi kalau teman-teman ketemu di jalan atau ketemu di mana, lebih baik menghindari saja. Dan adapun beberapa interaksi ular berbisa dan enggak, bedanya interaksi ular berbisa apa enggak. Ular tidak berbisa, dia lebih cenderung takut kepada manusia. Dan itu juga pun sebaliknya, ular berbisa cenderung lebih berani kepada manusia, lebih tidak agresif kepada manusia. Ayo. Ya ini Masih. lanjut. Belakang lu, awas. Nih. Ini bukan sih? Ular dah. Ular bukan sih? Sama, ya pucuk. Pucuk ya? Oh, koros. Nih, dia masih termasuk keluarga ular Elipidae. Ini ular koros. Ya teman-teman tuh. Dia makannya paling kata-kata kecil, burung-burung kecil, ya gitulah. Bunglon-bunglon. Ini ular koros. Dia sama, nggak berbisa. Bedanya dia sama ular pucuk, ya gitu, dari warna juga udah ketahuan sih beda. Coklat, koros coklat, pucuk hijau gitu. Cuman ada pucuk yang coklat itu disebutnya hypo, dia kelainan genetik atau pigmen. Nih, ayo tangkap ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nih jangan tiru adegan ini ya. Takutnya salah nangkap ular berbisa, dicatok. Bismillah. Nih. Bentar. Coba lihat. Kayak kobra ya. Mana mukanya? Nah, nih. Mulai dari pala dia mendekati kayak kobra Jawa. Dari mata pun hampir mendekati kayak kobra Jawa. Cuman bedanya dia nggak ngedok. Cuma kalau ngedok bisa disebut kobra Jawa mungkin. Orang awam juga kadang nyebut gitu. Kobra Jawa padahal bukan. Nah, teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini. Kelihatan gitu. Nah, pucuk gede nih. Nih. Tuh. Wah, size-nya Nih. jumbo. Ini nih. Jumbo nih, bener jumbo. Askor yang kecil. Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan. Nih. Bentuk ular tidur di alam seperti ini. Ini asli ya. Real di alam. Bukan settingan. Kalaupun settingan pasti ular udah kabur. Bener nggak? Iya. Jadi jangan beranggapan Ini ini settingan. settingan gitu. Kita konten juga perlu tenaga juga gitu. Capek juga. Oh, esok break. Nah, betul itu. Ini kita tangkapin dulu. Nih teman-teman ya, ularnya yang di tadi pucuk. Ya, burung. Burung saja lumayan gede. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Ini langsung diam. Nah, awas. Hijau banget ya. Ini ular pucuk. Settingan, bukan settingan. Ini ya, bukan Kak? settingan ya, teman-teman. Ini real tuh. Karakter ular juga udah kejaga banget tuh. Hijau banget ini ya. Tuh, Lihat gini. awas ke muka, di kuntar kayak di peyok gini, di hidung, di mata kena. Kita ambilnya langsung ya. Nih. Dia memiliki ular bisa reda, memiliki taring tengah. Nih taringnya teman-teman. Tuh, kelihatan nggak sih? Buram sih di kamera. Ini posisi taring nih. Nah, tuh kelihatan tuh. Nah, itu ular berbisa rendah tuh. Pokoknya ular yang memiliki taring tengah itu berbisa Gigitan. rendah. Tes gigitan. Lu aja. Ini resikonya kita nyari ular di alam tapi tidak pakai sepatu. Ya siap-siap gini. Blok, licin, sendal siap putus. Ya buat teman-teman nanti jam tayang udah tembus, subscriber udah tembus, nanti ada giveaway-nya. Gitu enggak? Ya, giveaway. Pokoknya buat teman-teman tunggu aja sampai subscriber udah tembus, jam tayang udah tembus, nanti ada giveaway-nya. Penasaran kan? Pada pengen ikut kan? Ya udah. Makanya aja teman-temannya buat subscribe, nonton biar makin cepet. Siapa tahu yang nonton beruntung kan? Kamu beruntung mendapatkan giveaway berikut. Wih, lumayan. Dengan abang kadada, kong ba jumping. Aja
atau Ngapain mau pakai futsal? Kota saya. Ganteng. Abang Aslim. Yang ganteng. Aku ingin berbicara dengan sedikit ketel. AA lagi. Om Denggut Mas aja udah. Oh Mas. Iya. Mas ketel. Om juga biasanya. Tapi mah teman AA. Iya. Ketel aja. Yo, Ketel tadi kronologi awalnya ketemu Reti itu gimana tuh? Rasanya ataupun kejadiannya pas pernah ketemu gitu. Kejadiannya tuh tadi lagi nyenterin bawah, lagi spot bawah kan. Terus ada suara gresek-gresek di kandang ayam apa kandang kambing tuh di bawah situ. Ada karung gerak-gerak. Pas di iniin dibuka disenterin kan jalan ular gede banget. Iya, mau lari aja rasanya, takut kita. Iya. Iya. Anak ular takut. Bohong biasa. Pawang padahal mah. Ih, pawang. Nah, jadi gitu. Tadi kita dapat ini paling gede tuh namanya Reticulatus piton. Bahasa Inggrisnya Piton reticulatus. Bahasa ilmiahnya Reticulatus piton. Ya, cuman dibolak-balik aja lah. Nah, nama retic itu sebutannya sanca. Gitu. Bisa disebut sanca. Atau bahasa kitanya tuh sanca kebang atau sanca batik. Apaan? Ulah apa tuh? Enggak tahu tuh. Picis. Mana? Gue terasa. Umur rekam pas naik. nah iya. Terus jatuh. Tadi HP aja mana aku buat center. Takutnya ntar ulangnya jatuh kan biar ngangkat. Ini ada ular picis. Biar teman-teman pada tahu bentuknya kayak gimana picis. Iya. Monyet gitu. Ih, monyet. Gue kayak kukang ya. Nggak bisa bikin nih. Mengutang Ini minjem kalian. minjem itu. Hati-hati. Hati-hati jauh. Baca basmalah. Nyangkut-nyangkut ya anjir. Demi edukasi. Kita No prank ya kan. Ini gue ngelawan alam, nggak bakal menang anjir. Mana sih? Datang juga terus. Lalu nyangkut. Mas jalan dia goyang-goyang. Apa yang mau lihat? Tuh. Kamu ini bawa. ini temen ular tuh. Jadi langsung ganti juga. Tapi gue bisa kabur. Langsung cewek. Taruh bawah. Cung. Ular nih. Iya. Taruh bawah. Tuh. Dapat nggak? Dapat. Buat rasanya nggak kan? Udah tuang itu tuh. Cis ya teman. Ini dia nggak berbisa ya. Dia berbisa hanya bagi mangsanya saja sih, untuk membunuh mangsanya. Cirinya dia kayak gini. Dia sama, ada bibirnya seperti pucuk prasina, sama kayak koros, kulitnya coklat. Cuman bedanya dia punya lidah yang merah, selalu menjulur. Dan ciri khasnya dia juga ada satu, baunya yang menyengat, bau terasi. Gua kayak orang mau pulang kampung. Teman-teman, sekarang kita udah ada di lokasi terakhir. Capek juga tuh udah jam 3. Di sini ya, di sini kalau kata orang banyak banget kan pohon. Pohon hijau, ya paling ini ditemuin pucuk. Cuman orang sini banyak yang nggak tahu, banyak diyakinin ular berbisa gitu, mematikan. Makanya kita di sini kita ambil label, nanti esok mungkin lusa atau besok kita bakal ke keluarga ini udah hasil terdapat
Kalau nggak percaya kita kasih videonya, video penangkapannya seperti itu. Jadi biar warga sini nggak menganggap ini serem gitu. Serem bukan karena goib, bukan karena ularnya. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, pencarian cukup sampai di sini dulu ya. Pukul udah jam 3 lewat. Atau udah takut kepagian juga. Padahal juga jauh. Berapa kilometer gitu, 5. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Tembus jam tayang, tembus subscriber, ada giveaway. Nah, pasti penasaran kan giveaway-nya apa? Ada lah pokoknya. Makanya buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, yang mau cepet-cepet giveaway-nya, kemudian teman-teman share ke teman-teman kalian biar makin laku videonya, banyak subscribernya. Ada giveaway-nya juga. Semoga beruntung. Ini sekarang kita udah sampai lokasi parkiran ya. Parkiran kita udah pernah pulang. Nah, ada satu pesan nih buat penonton ya kan. Saya mau menjelaskan dan memberitahu gitu. Musim penghujan adalah musim dimana semua hewan berkembang biak, terutama reptil. Salah satunya ular dan biawak juga gitu. Jadi buat teman-teman sekalian yang rumahnya ada gangguan ular atau reptil lainnya lah, yang paling yang diutamakan di sini ular dan biawak sih sebenarnya. Buat teman-teman juga tuh yang buat rumahnya kemasukan ular, bisa hubungin saya, bisa DM IG saya, ada di deskripsi gitu. Ada linknya ntar. Nomornya juga ada, nanti kita kasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak dan share-sharein aja ke teman-temannya ya. Capek banget nih. Nah, saya juga ingin meminta maaf jika ada kekurangan kerjasama dalam tim, salah-salah kata, maklumin, pembicara anak muda gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya.